Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Reka semuanya dan juga wargi Jabar, episode perdana podcast Riau 46. Apa sih Kang itu podcast Riau 46? Oke, Riau 46 itu adalah program kolaborasi antara Kompas TV dengan Radio Raka. Riau 46. Kenapa Riau 46? Karena Kompas TV dan Radio Raka itu berada dalam satu gedung di Geraha Kompas nomor 46. Kenapa kita ngambil Riau? Karena Geraha Kompas berada di Jalan Riau atau yang sekarang disebut dengan Jalan R.E. Marta Dinata. Gitu. Nah, ini di episode perdana ini kita perkenalkan dulu. Saya Denny. Saya Hendan. Nah, yang bakalan memandu podcast perdana ini di podcast Riau 46 langsung dengan pembahasan yang bikin bikin yang pastinya kita lebih aware, ya, lebih deg-degan juga tentang Sesar Lembang, ya kan? Sesar Lembang, mengerti apa kan? Ada apa tentang Sesar Lembang atau ada yang bisa Kang Hendar share gitu ya? Share. Oke. Ini apa pengetahuan awal aja ya? Ya. Jadi Sesar Lembang itu adalah sesar yang berada di 10 km dari kota Bandung menuju utara. Jadi ada di utara kota Bandung 10 km jaraknya seperti itu. Dengan panjangnya itu 29 km dari Padalarang sampai ke Cilengkrang, begitu. Jadi ya Padalarang, Cisarua dan sebagainya, tapi berada di utaranya kota Bandung. Tapi untuk lebih jelasnya kita ngundang saja ahlinya begitu. Langsung, ya. Jadi kita bisa membicarakan tentang Sesar Lembang itu apa dan bagaimana pergerakannya dengan sampai sekarang. Di sini sudah ada narasumber yang bilang bisa kita korek-korek informasinya. Ada Pak Supartoyo. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya. Sehat selalu. Sehat selalu Pak. Saya kalau tadi ngomongin tentang Sesar Lembang, saya sedikit pengen penasaran juga sih sebenarnya. Mungkin secara pribadi orang awam, apa sih Sesar Lembang? Yang saya tahu kan Sesar itu kan yang buat lahiran ya. Iya benar-benar. Kalau enggak yang joget-joget gitu. Bukan lah itu. Gimana Pak? Yang banyak jualan juga sesar. Apa tuh? Pasar ya. Bapak lucu sekali. Gimana Kang? Ya, jadi Sesar Lembang itu sebetulnya merupakan suatu bentukan geologi ya, dengan kenampakan gawir ataupun tebing yang memanjang mulai dari sebelah barat Padalarang, kemudian Ngamprah, Cisarua, Parongpong, kemudian Kecamatan Lembang, Cimenyan sampai Cilengkrang. Sampai Cilengkrang ya? Iya. Jadi itu berarti nggak sampai ke Sumedang nggak ya? Enggak. Stop di sana, jangan sampai ke Sumedang. Jangan sampai ke Sumedang. Kirain Lembang doang ya. Kan sampai Sesar Lembang. Berarti kan. Nah, kalau tadi kan saya menyebutkan dengan kota Kabupaten Sumedang ya. Berarti, nah ini dari ahlinya benar gitu. Berarti sampai Cilengkrang ya Pak ya? Iya. Berarti lintas nggak cuma dari Bandung doang berarti ya? Iya betul. Itu berarti panjangnya berapa kilometer Pak? Kalau berdasarkan data dari peta topografi maupun data DEM ya, Digital Elevation Model, itu sekitar 29 kilo. 29 kilo. Yeah. Itu ada berapa segmen Pak? Nah ini dia, pembagian segmen ini sebenarnya kan secara umum kalau peneliti sebelumnya seperti Pak Katili membagi dua, bagian barat, bagian timur. Barat dan timur. Ya. Meskipun ada peneliti lain seperti Mutrik ya, ngambil disertasi doktornya membagi beberapa sekitar 6 segmen. 6 segmen. Ya. Tapi sebenarnya ya tidak mengganti posisinya yang ada begitu. Iya, betul. Oke. Jadi panjangnya itu 29 km. Kalau misalkan dari PPMBG itu ada segmen barat dan timur begitu. Secara umum mungkin secara bisa umum ya dikatakan begitu. Seperti itu. Barat dan timur. Itu berarti satu tarikan garis lurus begitu ya Pak ya? Iya. Tapi tidak lurus sekali, cuma ada beberapa lokasi yang sedikit berbelok. Nah, biasanya belokan dari tarikan itu dia bisa membagi segmentasi. Oke. Itu yang terbentuknya wilayah timur dulu, segmen timur dulu atau segmen barat? Yang tertua? Kecenderungannya yang bagian timur. Jadi semakin ke barat semakin lebih muda. Kenapa itu Pak?
yaitu karena bentukan dari ekspresi proses geologi. Oh, oke. Sehingga mungkin kalau sekarang bagian barat yang terdapat gempa bisa dikatakan mungkin lebih aktif. Dan secara umur geologi, umur yang bagian barat relatif lebih muda dibanding bagian timur. Relatif lebih muda. Iya. Oke, lebih mudanya itu ratusan tahun ya Pak ya? Iya, betul. Umur geologi kan begitu. Iya, betul ya. Tapi Kang, Pak mau nanya juga ini tentang mungkin banyak orang yang tentang sesar Lembang tuh nggak jauh tentang kegempaan dan juga ada isu juga megatrust, ya kan? Ini antara megatrust dengan sesar Lembang tuh sebenarnya ada kaitannya ataukah cuma di Lembang dong yang bikin megatrust atau ada sesar-sesar lain? Baik, jadi kita bicara megatrust, kemudian sesar Lembang. Mungkin di timurnya ada juga sesar Cileunyi Tanjung Sari ya, yang melewati wilayah Kota Sumedang. Saya sebenarnya lebih senang menyebut sesar Tahu Sumedang. Oh, emang ada Pak? Tipenya di sana. Oh. Cuma namanya Cileunyi Tanjung Sari. Tapi ada sesar itu. Oh, Cileunyi Tanjung Sari. Melewatin Cadas Pangeran, kemudian hingga ke bagian barat Kota Sumedang. Oke, tapi itu tidak termasuk dalam sesar Lembang. Tidak dalam satu garis itu. Tidak. Okay. Jadi gini, jadi kita bicara sesar Lembang, sesar Cileunyi Tanjung Sari, megatrust itu merupakan zona-zona sumber gempa bumi. Nah, jadi sumber gempa bumi itu kalau letaknya ada yang di laut, yaitu zona penunjaman, bagian atasnya disebut megatrust. Kenapa disebut megatrust? Karena mega ini kekuatannya besar, di atas 8. Jadi gempa-gempa yang berpotensi menghasilkan kekuatan di atas 8 disebut megatrust. Umumnya dari proses penunjaman bagian atas dengan kedalaman kurang dari 40 kilo. Nah, penunjaman yang lebih dari 40 kilo ini mungkin kalau diproyeksikan juga melewati bagian bawah Kota Bandung dengan kedalaman. Sebentar Pak, 40 km itu di atas permukaan tanah begitu? Dari permukaan laut. Dari permukaan laut. Ya. Oke. Itu 40 km ke dalam. Ke dalam. Itu Ya. ada megatrust. Itu Kalau di Jawa di Samudra Hindia. Samudra Hindia. Kalau di Jawa Barat itu berarti di selatan berarti ya? Di selatan. Di selatan. Iya. Oke. Berarti Panjangnya panjang apa tuh? Enggak, lanjut aja. Panjangnya berapa tuh? Wah, kalau megatrust itu ribuan kilo. Ribuan kilo. Terbentang mulai dari barat Sumatera, selatan Jawa, selatan Bali, Nusa Tenggara, lalu membelok ke Kepulauan Maluku. Kemudian ada lagi di utara Papua, lalu utara Sulawesi. Kemudian jangan lupa, kita punya penunjaman ganda. Jadi ada 2 penunjaman dalam satu daerah, yaitu di timur Sulawesi Utara dan di barat Halmahera. Ini luar biasa. Ini sumber gempa bumi yang ada di Indonesia. Berarti banyak ya? Gede ya Pak ya, berarti efeknya Pak, dampaknya itu. Saya kira megatrust tuh yang kalau nyambungin tentang sesar Lembang, megatrust tuh ya di sesar Lembang ini ternyata di samudra ya. Iya. Jadi sumber gempa bumi tadi megatrust itu menghasilkan magnitudo 8. Ya. Kemudian setelah megatrust terus dia ada menunjam termasuk di bawah wilayah Jawa Barat, Kota Bandung. Ini disebut gempa bumi intraslab. Itu semua sumber gempa bumi. Sumber gempa bumi. Intraslab. Kemudian kalau di darat ada sesar Lembang, sesar Cimandiri, sesar Raja Mandala, kemudian sesar Cileunyi Tanjung Sari. Di Garut ada Garsala, di Kuningan ada Cibingbin, kemudian di utara Jawa ada yang dikenal sebagai Baribis Kendeng Zone, atau ada yang disebut sesar belakang busur Jawa, Jawa Big Atras. Jadi cukup banyak sumber gempa bumi terutama di wilayah Jawa Barat. Oke, tadi disinggung ada apa intraslab ya? Intraslab. Intraslab itu kedalaman berapa? Lebih dari 40 kilo. Lebih dari 40 km. Dan kalau di Jawa Barat mungkin bisa sampai 300 kilo. 300 kilo. Itu menimbulkan dampak tsunami? Enggak. Kekuatannya? Kekuatannya bisa mencapai 7. Dan ingat, kita punya pengalaman gempa bumi intraslab terjadi 2009. Waktu itu lokasi epicenternya di selatan Tasik. Kekuatannya 7,4. Dan goncangannya terasa di Kota Bandung, mungkin sekitar 4 mmi. Bahkan gedung kantor saya, Badan Geologi itu ada yang retak. Jadi mungkin ini sumber gempa bumi juga yang bisa itu di Tasik Selatan ya Pak ya? Di Tasik Selatan. Ya karena kan jalurnya berarti sama kayak di Megatrust. Megatrust juga di selatan, Intraslab juga di selatan. Oke.
Oke, jadi dan ini juga untuk sahabat Raka semuanya yang lagi dengerin siaran Raka FM Bandung, boleh bertanya ya di WhatsApp-nya di 0811 149 7787-nya. Dan kembali lagi dengan Sesar Lembang, Pak. Nah, ini ngomongin tentang kerawanan. Nah, ini seberapa rawan untuk wilayah, mungkin di wilayah atas Lembang kan banyak sekali pemukiman kan ya. Nah, ini seberapa rawan di sekitaran Sesar Lembang itu dan juga ke pusat kota nih. Seberapa rawannya? Jadi mungkin kita sebelum berbicara jauh tentang daerah mana yang rawan, kita mungkin perlu mengetahui jenis-jenis bahaya gempa bumi. Itu ada jenis bahaya primer. Bahaya primer gempa bumi seperti guncangan. Kemudian adanya istilahnya pengangkatan dan penurunan atau uplift dan subsidence. Itu biasanya kalau di kota Bandung nggak terjadi. Biasanya terjadi seperti gempa 2005 di Pulau Nias. Pulau Nias di barat Sumatera Utara itu kan terangkat sampai kurang lebih antara 1 sampai 2 meter. Itu kedua. Kemudian bahaya primer berikutnya adalah sesar permukaan. Jadi epicenter dari bawah tanah, dia mampu merobek hingga permukaan tanah. Contohnya, kejadian gempa bumi di Palu Sigi Donggala tahun 2018. Itu kalau mungkin bisa disebut garis patahan permukaan ya, garis dunia akhirat. Berarti itu dangkal gitu? Dangkal ya. Itu panjangnya hampir 40 kilo. Bisa diikuti mulai dari Teluk Palu, Kota Palu hingga Kabupaten Sigi. Nah, ini bahaya kedua. Kemudian yang berikutnya bahaya sekunder atau secondary effect. Itu seperti retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah atau longsoran, dan likuifaksi. Nah, inilah jenis-jenis bahaya gempa bumi. Sebenarnya upaya mitigasi gempa bumi itu mudah kok. Kalau kita bisa meminimalisir jenis-jenis bahaya tadi, ini upaya mitigasi gempa bumi dikatakan berhasil. Tetapi kenyataannya, easy to speak, hard to do, or difficult to do. Sangat sulit untuk mengurangi goncangan gempa bumi. Salah satunya ya dengan menyusun, membangun bangunan-bangunan tahan gempa bumi. Itu kata kuncinya. Kalau Sesar Lembang itu berada di kedalaman berapa? Dangkal. Jadi kalau dangkal kurang dari 30 kilo. Kurang dari 30 km. Oke. Nah, kalau tuh misalkan disesuaikan dengan di Bandung Raya dengan karakteristik geologinya, itu kalau tadi akan dari jenis-jenisnya dampak ya seperti itu. Kalau Bandung Raya itu karakternya seperti apa? Jadi memang wilayah Bandung Raya ini cukup unik ya. Dia kalau dilihat dari morfologi seperti cekungan gitu. Betul. Cekungan kemudian terisi sedimentasi hasil dari erosi sedimentasi di material sekitarnya. Dalam hal ini kan cukup banyak gunung-gunung api yang ada di kota Bandung. Dan ini biasanya tipikal tanah-tanah seperti ini ya, kalau lunak, kemudian tebal, itu biasanya ada kecenderungan akan membuat energinya itu bertambah atau mengamplifikasi. Kecenderungannya seperti itu. Ya karena kan kalau misalkan kota Bandung itu kan ya secara historinya itu kan danau ya, cekungan seperti itu. Itu kan banyak tanah lempung. Itu berarti menampung energi gitu seperti itu atau bagaimana? Biasanya kalau tanah lempung dan campuran juga dengan pasir lempungan, itu kan biasanya tebal. Jadi kalau dia tebal, kemungkinan gelombang gempa itu akan bisa terjebak di sana sehingga bisa berkali-kali mengalami perulangan. Apalagi kalau kondisi itu didukung dengan kondisi tanah yang jenuh air. Dicirikan dengan muka air tanah yang dangkal, ini biasanya cukup rentan terhadap goncangan gempa bumi. Jadi air juga ada jenuhnya? Iya, sangat jenuh. Kirain saya doang yang kadang-kadang suka jenuh. Jenuh air itu gimana sih, Pak? Jenuh air itu maksudnya katakanlah muka air tanahnya dia dangkal, kemudian tanahnya itu ya benar-benar lembab gitu. Nggak kering tapi lembab. Dan ini kalau dia misalnya ada sumber gempa yang mampu dengan kekuatan lebih dari 6 ya, ini berpotensi terjadi yang disebut likuifaksi. Likuifaksi itu suatu fenomena dicirikan dengan ini, material dari bawah, material halus, dia menyembur ke atas. Akibatnya apa? Akibatnya daya dukung tanah berkurang sehingga berpotensi mengalami bangunan kerusakan yang ada di atasnya. Ini Pak, ini kan ngomongin likuifaksi ya. Mungkin kalau di kota Bandung banyak sekali dengan beton ya ataupun aspal, tembok-tembok lah ya. Nah, ini daerah kabupaten yang banyak sekali dengan persawahan.
Apakah bahkan terjadi seperti itu juga atau gimana? Nah gini, kita bicara likuifaksi harus ada persyaratannya. Oh. Apakah dia akan lolos atau tidak. Salah satu cirinya tanahnya harus tanah pasir. Oke. Kemudian jenuh air, muka air tanah dangkal, dan ingat harus ada patahan atau sumber gempa bumi besar yang melewati daerah tersebut. Kalau di Bandung kan alhamdulillah kan tidak melewatin, lain halnya dengan di Kota Palu itu ada sesar Palu Koro. Kayaknya enak ya kalau minum dulu. Silakan minum dulu, Pak. Oh, saya juga seret. Kalau udah ngomong sesar lembang kayak gini deg-degan juga ya. Iya. Bikin seret. Tapi katanya kalau misalkan itu yang kemarin terjadi di Cisarua ya Pak, yang minggu yang lalu ya, dengan gempa 1,8 kalau nggak salah itu. Itu sesar lembang ya Pak? Sesar lembang. Ya itu kan salah satu fenomena memperlihatkan ini tingkat aktivitasnya kan dari tingkat aktivitasnya itu. Betul. Itu dari 1,8 itu apa istilahnya sebuah tanda kegempaan itu akan tinggi atau rendah gitu Pak? Enggak, itu? jadi enggak seperti gunung api. Kalau gunung api kan mungkin ada peringatan, misalnya statusnya kan ada normal, waspada, kemudian siaga, awas. Kalau untuk gempa nggak begitu, kita masih sulit. Kemungkinannya masih banyak. Apakah gempa itu merupakan gempa pembuka? Kita nggak tahu. Kemudian apakah gempa tersebut memang gempa utama setelah itu selesai? Ya harapannya seperti itu. Jadi menurut saya daripada kita menunggu-nunggu ya, wah ini gempa yang kekuatan kecil, nanti akan yang lebih besar. Nanti kalau ternyata yang lebih besar itu nggak datang, tentu kan kita kecewa kan. Kita menunggu sesuatu, namun dia tidak datang. Pasti ada kecewa. Itu beda cerita Pak. Beda cerita Pak. Ini bencana Pak. Ini bukannya kita tunggu-tunggu Pak. Kalau Bapak bercandanya asik deh. Bapak bercandanya agak serem ya. Tapi kalau ngomongin tentang mitigasinya nih, mungkin dari masyarakat juga, apalagi yang di dekat wilayah yang rawan dengan sesar lembang ini, untuk mitigasinya seperti apa nih? Jadi betul. Jadi upaya mitigasi itu kan ada dua kan. Mitigasi yang dilakukan dengan membangun bangunan fisik, mitigasi struktural, misalnya membangun rumah, bangunan tahan gempa bumi, membuat tempat dan jalur evakuasi, membangun logistik untuk kesiapsiagaan, itu sifatnya fisik. Kemudian mitigasi kedua yang sifatnya non struktural, itu tujuannya untuk meningkatkan ini kapasitas kemampuan pemerintah setempat dan masyarakat. Misalnya sosialisasi, kemudian simulasi dan lain sebagainya, menyusun regulasi. Nah mau nggak mau wilayah yang berada di kanan kiri sesar lembang terutama ya harus ditingkatkan upaya-upaya mitigasi. Nah ini untuk masyarakat sendiri nih, mungkin ketika anggaplah pahit-pahitnya terjadi lah ya, guncangan gempa. Ya, kan kalau misalkan untuk skenario bencana, skenario pahit ya Pak yang kita bicarakan ya seperti itu ya. Itu gimana nih masyarakat untuk mengantisipasinya? Iya. Jadi mungkin yang harus katakanlah diutamakan adalah bagi masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di sekitar jalur sesar lembang. Ya. Adapun untuk wilayah Kota Bandung ya kemungkinan kalau katakanlah kekuatannya gempanya katakanlah di atas 6 ya mungkin merasakan guncangannya. Meskipun katakanlah guncangan sesar lembang sampai saat ini itu bisa dikatakan kekuatannya masih di bawah 5. Tapi sifatnya destruktif ataupun merusak. Contohnya tahun 2003 di daerah Cihideng itu kekuatannya gempa sesar lembang 4,2. Namun ada juga bangunan yang mengalami kerusakan. Kemudian tahun 2011 bulan Agustus dan September di Kampung Muril, Kecamatan Cisarua, itu kekuatannya 3,3 dan 4,1. Itu ratusan bangunan yang mengalami kerusakan. Sebenarnya kalau rumah penduduk dibangun dengan menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa bumi, saya yakin insya Allah dia akan tetap kuat meskipun mungkin ada kerusakan kecil, kerusakan ringan. Nah ini untuk masyarakat sendiri nih, mungkin itu kan dari struktur bangunan lah ya. Untuk masyarakat sendiri nih, apa yang harus dipersiapkan ketika mungkin mengantisipasi guncangan itu terjadi? Untuk masyarakatnya mempersiapkan apa nih biar kita nggak, kadang-kadang kan nggak panik ya. Betul. Apalagi yang lagi tidur kita nggak tahu tiba-tiba ini mimpi apa gitu.
Ya mungkin pertama-tama saya kira masyarakat harus mempunyai SOP ya. SOP mereka harus tahu kemana tempat dan jalur evakuasi. Sehingga sewaktu terjadi gempa bumi, mau sumbernya dari manapun ya, dari sesar Lembang, dari zona penenjaman, megatrust, intraslab, mereka tahu kemana harus melakukan evakuasi. Kemudian juga mereka harus tahu sekiranya mereka tidak bisa keluar dari rumah, apa yang harus dilakukan. Betul, betul. Itu misalnya, itu penting Pak. Itu gimana? Lindungi kepala. Itu pertama. Ya, lindungi kepala mungkin bisa dengan benda-benda seperti apa? Buku, ya, tas, bantal boleh bagus. Lindungi kepala. Ya, seperti kalau kami sosialisasi ke tingkat SD dan ini kan ada semacam lagu gitu kan. Apa tuh? Kalau ada gempa, lindungi kepala. Terus? Kalau ada gempa, sembunyi di bawah meja. Nah, ini kalau untuk orang dewasa dinyanyiin gak? Ya karena kalau dengan nyanyi itu memorinya akan kuat ya Pak. Sebab kalau kita sosialisasi ke tingkat SD, kita bicara megatrust. Iya nggak ngerti dong, nggak ngerti. Naon ya? Iya benar. Apa sih? Dia benar. Jadi kalau tuh misalkan apa tadi tuh? Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, sembunyi di bawah meja. Oh iya. Meja yang kuat loh ya. Oh iya betul. Jangan meja yang kayunya rapuh. Mudah-mudahan meja-meja yang dijual di Baluburi itu kayunya kuat. Aduh Pak. Harus ya sekarang sepertinya para produsen harus ini ya punya standar sendiri ya, apalagi di Bandung ya. Jadi mungkin di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Bandung ini namanya mejanya harus kuat supaya fungsinya bisa ganda. Iya. Oh iya betul. Oke. Nah untuk sampai saat ini nih dari Bapak sendiri ataupun dari pihak yang terkait untuk mitigasi sosialisasi udah sampai mana Pak? Jadi gini, untuk upaya mitigasi ini kan dilakukan bukan hanya oleh kami Badan Geologi, tapi juga dengan pemerintah kabupaten kota, provinsi yang wilayah berpotensi terlanda goncangan gempa. Itu sudah sering dilakukan. Seperti dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung melalui BPBD, itu sudah sering dilakukan. Demikian juga dengan simulasi. Jadi simulasi dari lokasi sosialisasi ke tempat terbuka itu berapa menit? Oh iya betul. Kemudian juga kami pernah juga melakukan simulasi, misalnya di bangunan bertingkat ya, bangunan bertingkat lantai 4, lantai 5. Ini kan menjadi pertanyaan. Kira-kira kalau terjadi goncangan gempa bumi, kemana harus untuk tempat evakuasi? Ya, betul. Di gedung-gedung lantai 4, lantai 5 misalnya. Kemudian itu kita simulasikan, menuju tempat simulasi berapa menit. Ini harus sering-sering dan terus-menerus. Jadi ibarat seperti olahraga, harus sering-sering berlatih. Biar terbiasa lah ya. Iya, supaya ini mengurangi kepanikan. Sebab pengalaman membuktikan waktu gempa intraslab tahun 2009 itu di mall, kebetulan waktu itu istri saya ke sana, itu terjadi kepanikan dan tidak ada yang mengarahkan. Untungnya goncangannya nggak lama. Kalau lama kekuatan besar kemungkinan mungkin ada korban yang pengunjung yang terinjak-injak karena bingung. Tapi emang harus Pak untuk mitigasi itu, untuk sosialisasi itu emang harus berulang. Supaya mereka masyarakat itu juga tahu tahu mengenal ketika itu terjadi gempa harus melakukan apa. Tapi yang utama itu kan tidak panik ya Pak ya, seperti itu. Tapi meskipun tidak panik, kalau kekuatannya kuat ya lumayan juga. Sebab gini, saya pernah merasakan, mungkin saya salah satu pegawai Badan Geologi yang pernah merasakan gempa 7,9. Waktu itu saya sedang tugas di kota Bengkulu yang rawan gempa bumi. Nah, itu juga. Dan pengalamannya gempanya setengah 12 malam. Kemudian saya sama istri sedang tidur, udah tidur, itu ternyata benda-benda di atas lemari TV jatuh. Langsung saya tutup istri saya dengan bantal dan juga kasur untuk menghindari reruntuhan puing-puing bagian plafon dan lain sebagainya. Jadi makanya yang pertama adalah lindungi kepala. Kemudian juga mungkin berkaitan dengan pemukiman yang ada di sekitar wilayah Kota Bandung dan Sesar Lembang itu kan padat sekali. Sehingga untuk mencari ruang terbuka hijau sebagai tempat dan jalur evakuasi itu kan tidak mudah. Ini harus dipikirkan. Iya. Oke Pak, ini ada yang nanya Pak terakhir untuk sesi ini, gempa itu bisa diprediksi nggak? Tidak bisa. Oke.
Nggak bisa. Kalaupun bisa itu sampai sekarang bisa menimbulkan bencana bahkan bencana kekhawatiran. Beda halnya dengan tsunami ya. Kalau di tsunami kan ada peringatan dini. Iya, tsunami pun sebenarnya tidak bisa diprediksi, cuma kita punya peringatan dini. Betul. Hanya waktunya sempit. Betul. Sangat sempit. Oke, Pak. Terakhir nih, karena juga durasi ya. Durasi Pak ya. Ini mungkin ada pesan lagi asik sebenarnya Pak ya. Iya. Ini ada pesan-pesan nggak mungkin untuk masyarakat mungkin lebih aware lagi cara mitigasinya seperti apa. Kalaupun misalnya ada yang kurang lengkap informasinya bisa kemana mungkin? Oke, jadi kalau untuk upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi, menurut saya obatnya hanya ada 3. Oke. Tingkatkan upaya mitigasi melalui mitigasi struktural dan non struktural. Ini tugas masyarakat dan juga bersama pemerintah. Kemudian kedua, atur tata ruang di kawasan rawan bencana gempa bumi. Dalam hal ini data-data dari Badan Geologi bisa dipergunakan seperti peta sesar aktif, peta kawasan rawan bencana gempa bumi. Jadi misalnya gini, boleh nggak bermukim di garis dunia akhirat sesar Lembang? Misalnya itu. Itu yang kedua. Oke. Tapi tahan dulu, ada sedikit nih. Berarti sesar Lembang itu benar ya tadi jarak itu 10 km ke utara dari pusat kota Bandung, betul? Iya, sekitar itu. Tepatnya di mungkin kalau Bapak Ibu pernah ke Gunung Batu, ya di bawahnya itu. Gunung Batu Lembang. Iya, Tebing Keraton. Tebing Keraton, betul. Kemudian Kampung Murid, nah itu sekitar itu lah. Oh, itu sesar Lembangnya. Sesar Lembang. Di bawahnya ada sesar Lembang. Oke. Kemudian yang terakhir, pesan saya adalah buat regulasi kepada pemerintah yang dilalui zona sesar Lembang. Regulasi ini khusus untuk mitigasi gempa bumi. Jadi regulasi ini jangan dicampur adukan dengan bencana yang lain seperti banjir, angin, puting beliung. Jangan, khusus tentang gempa bumi. Dan data Badan Geologi bisa dipakai untuk kelengkapan menyusun regulasi tersebut. Jadi 3 itu ya Pak ya? 3 itu. 3 itu. Jadi pokoknya untuk masyarakat sendiri, boleh nggak sih datang ke Badan? Boleh, dengan senang hati. Dan silahkan bertanya yang kaitannya dengan potensi bencana geologi, bukan hanya gempa bumi, namun juga gerakan tanah, kemudian letusan gunung api, tsunami. Silahkan. Oke, itu Kang Endar. Lengkap ya. Sebenarnya banyak pertanyaan yang pengen saya tanyain sih sebenarnya. Gimana. Tapi ya tahan dulu lah ya. Mungkin nanti di next session berikutnya. Oke, kita undang lagi. Insyaallah. Pokoknya untuk warga Jabar, warga Bandung dan juga sahabat Raka semuanya, jangan lupa juga ini podcast Riau 46 ini disiarkan langsung di Radio Raka FM Bandung dan nanti ditayangkan juga ya di Kompas TV ya. Di hari Jumat pagi jam 6. Jumat pagi jam 6 dan juga cek aja pantengin juga di YouTube channelnya di Raka FM _Bandung dan juga Kompas TV Jawa Barat. Nah, oke. Terima kasih ya Pak Supartoyo. Terima kasih, salam sehat dan salam mitigasi. Salam mitigasi. Pokoknya salamnya Pak. Gini, salam mitigasi. Oke. Lihat ke kamera Pak. Salam mitigasi. Oke, Denny pamit ya. Oke, Denny pamit dan juga Kang Hinar pamit. Nanti ketemu lagi di episode berikutnya yang pastinya di podcast Riau 46. Oke, sampai jumpa.